Sejak peradaban manusia masih muda, ketika kota-kota belum berdiri megah dan teknologi belum menguasai kehidupan, ada satu tempat yang selalu dipandang dengan rasa takzim dan kekaguman: gunung. Menjulang tinggi menembus kabut, berdiri kokoh di antara langit dan bumi, gunung bukan sekedar bentang alam. Ia adalah simbol ketinggian, keheningan, kekuatan, sekaligus misteri. Di masa lalu, banyak orang memilih gunung sebagai tempat untuk bertapa. Mereka mendaki lereng-lereng terjal, menembus hutan lebat, menjauh dari keramaian demi satu tujuan: mencari kedamaian batin dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengapa gunung? Dalam kebudayaan Asia, gunung memiliki makna yang jauh melampaui fungsi geografisnya. Gunung dipercaya sebagai tempat yang sakral, ruang pertemuan antara dunia manusia dan dunia ilahi. Dalam berbagai ajaran seperti Hindu, Buddha, Tao, hingga Shinto, gunung dianggap sebagai tempat bersemayam para dewa, roh suci, dan leluhur. Dalam kosmologi Hindu, dikenal sosok Gunung Meru, gunung suci yang diyakini sebagai pusat alam semesta. Ia digambarkan memiliki 5 puncak yang melambangkan unsur-unsur pembentuk kehidupan. Dari puncaknya, harmoni kosmos dijaga. Keyakinan ini menanamkan pandangan bahwa gunung adalah poros dunia, aksis mundi, penghubung bumi dan langit. Konsep serupa juga hadir dalam tradisi Tiongkok dan Jepang. Gunung dipandang sebagai tempat berkumpulnya energi alam semesta, tempat seseorang bisa menyelaraskan diri dengan Tao atau kehendak ilahi. Tidak mengherankan jika para biksu, pertapa, dan resi memilih pegunungan sebagai ruang meditasi dan pencarian pencerahan. Bertapa di gunung bukan sekadar menyepi, ia adalah laku spiritual. Seseorang meninggalkan kenyamanan duniawi, menahan lapar dan haus, menenangkan pikiran, serta menundukkan ego. Dalam kesunyian itulah, mereka berharap memperoleh wahyu, kebijaksanaan, atau kekuatan batin. Legenda dan mitologi Asia syarat dengan kisah pertapaan di gunung. Dalam epos Ramayana, Hanuman diceritakan melakukan meditasi di gunung sebelum menjalankan misi besar menyelamatkan Sita dari Rahwana. Gunung menjadi tempat ia memusatkan kekuatan dan tekadnya. Dalam tradisi Buddha Tiongkok, Guan Yin sering digambarkan duduk bermeditasi di pegunungan yang sunyi atau di tepi lautan, melambangkan welas asih dan pencerahan yang lahir dari keheningan. Namun makna gunung tidak berhenti pada sisi spiritual. Gunung juga menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Dari puncaknya mengalir sungai-sungai besar yang menghidupi lembah dan sawah. Tanahnya menyimpan mineral. Hutan-hutannya menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati. Gunung mengatur iklim, menahan banjir, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa gunung, banyak peradaban mungkin tak akan pernah berkembang. Di Nusantara, tradisi bertapa di gunung juga memiliki akar yang kuat. Sultan Agung, Raja Besar Mataram Islam abad ke-17, disebut melakukan laku spiritual di Gunung Lawu. Dalam tradisi Jawa, tindakan ini bukan sekedar ritual pribadi, tetapi bagian dari upaya memperoleh legitimasi spiritual dan kekuatan batin sebagai pemimpin. Sunan Kalijaga, tokoh Wali Songo yang dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang kultural, dikisahkan pernah menyepi di Gunung Muria untuk mendalami ajaran Islam dan mencari hikmah. Tradisi ini juga dilanjutkan oleh putranya, Sunan Muria, yang namanya bahkan diabadikan pada gunung tersebut. Bagi masyarakat Jawa dan Sunda, gunung sering dianggap sebagai tempat keramat, ruang yang menyimpan jejak leluhur dan kekuatan gaib.
Hingga kini, kisah-kisah mistis tentang gunung tetap hidup dalam tradisi lisan. Meski zaman telah berubah, gedung-gedung tinggi menggantikan hutan dan teknologi menggantikan kesunyian, tradisi menyepi di gunung belum sepenuhnya hilang. Masih ada orang-orang yang mendaki bukan sekedar untuk berwisata atau menaklukkan puncak, tetapi untuk menenangkan hati, merenungi hidup, dan mencari arah. Gunung tetap menjadi simbol perjalanan batin manusia, karena sejatinya mendaki gunung bukan hanya tentang mencapai puncak fisik, ia adalah perjalanan ke dalam diri. Semakin tinggi kita melangkah, semakin kecil kita merasa di hadapan alam. Dan dalam rasa kecil itulah seringkali manusia menemukan kebesaran makna hidupnya. Gunung mengajarkan diam, gunung mengajarkan keteguhan, dan dalam sunyinya manusia belajar mengenal dirinya sendiri.